warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Ini Kalau kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai, berdoa selesai. sudah siapkah kalian belajar? Sudah. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, untuk presensi silakan kalian membuka link yang saya bagikan. Untuk presensi hari ini, masih ingatkah kalian dengan konsep vektor? Silakan, ada beberapa anak yang bisa menyeken barcode tersebut untuk menjawab pertanyaan, dan yang lainnya bisa mengeklik link yang saya bagikan. Silakan diisi ya. Dan banyak yang sudah mengisi. Terima kasih untuk sesi hari ini. Jadi untuk konsep vektor adalah besaran yang memiliki anak dan nilainya. Tepuk tangan. Kalian masih ingat bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian akan mendiskusikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari pada tayangan Bebra Classroom dan mengaitkan materi penjualan dan pengurahan sektor secara tepat dan mandiri. Nah, yang kedua, nanti dengan bimbingan guru, nanti peserta didik itu bisa mengerjakan lembar kerja proyek. Tahapan belajar pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pembentukan kelompok, yang kedua konfirmasi oleh guru, yang terakhir nanti presentasi hasil, setelah itu refleksi atau kesimpulannya. Kan ada 3, yaitu teknik penilaian sikap, itu nanti berupa observasi, kemudian yang kedua nilai pengetahuan atau tes tulis, yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk sumber belajar yang kita gunakan, nanti kita menggunakan Bebra Classroom yang saya buat. Untuk LMS Bebra Classroom sudah saya bagikan linknya ya. Kemudian yang kedua ada bahan ajar materi vektor. Nah, bahan ajar materi vektor ini adalah buku yang saya buat sendiri. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompok minggu yang lalu. Nah, untuk pretest silakan sekarang kalian klik link yang saya bagikan. Nah, ini ada Mbak Vita yang sudah masuk, Mbak Mila dan Mbak Mutia. Silakan yang lainnya juga segera login dan mengerjakan soal pretest. Yang mulai dari sekarang silakan kerjakan. Peringkat pertama Mbak Mila ini. Peringkat kedua Mbak Desya, peringkat yang ketiga Mbak Zen. Tepuk tangan dulu. Kemudian kita lanjutkan materi ya. Gambar yang ada di layar, coba perhatikan dan amati. Gambar apa itu? Ya, satelit. Ada satelit. Kemudian GPS. Kemudian ada RTK Tower, ya kan? Nah, ternyata konsep GPS yang sering kali kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari itu ada kaitannya dengan materi penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Di atas sendiri itu ada petunjuk, kemudian yang bawahnya ada taks. Taks ini kalau A1 itu mulai dari 0, ini adalah vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Ya kan? Yang terpanjang itu yang mana? Ini vektor B ini didapat dari vektor A ditambah vektor C. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diklik, dikerjakan. Ini bisa kita klik. Nah, nanti selanjutnya untuk step 9 dan seterusnya dikerjakan secara berkelompok. Saya akan
LKPD, yang lainnya mencoba-nyoba di GeoGebra Classroom. Saya bagikan. Sebelumnya silakan diisi identitasnya dulu, nama, kelompok, kemudian diberi tanggal hari ini. Kita sepakati ya, untuk waktunya adalah 30 menit untuk mengerjakan dari LKPD. Kemudian untuk pelaksanaannya proyek, kalian menggunakan HP masing-masing dengan link yang saya bagikan. Silakan mulai dari sekarang untuk mengerjakan. Mau tanya. Ya, ini mau menggambar batik, kan kita bisa menggunakan mau tanya. Ini seperti ini. Kita motif batik geometri. Perhatikan dulu ke depan semuanya. Bentar ya. Nah, di tab 14 di sini ada proyek matematika yaitu motif batik geometris. Nah, ini adalah motif batik geometris yang saya buat di GeoGebra Classroom, di outlet yang saya bagikan ke kalian. Nah, di sini kaitannya itu ada kaitan motif batik dengan penjumlahan dan pengurangan materi vektor. Ternyata matematika itu bisa kita kaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Nusantara. Kita kan tahu ya bahwa di Nusantara itu ada beberapa motif-motif batik, flora, fauna, geometri. Nah, di sini ada contoh-contoh motif batik geometris. Nah, nanti kalian bisa mengambil salah satu dari contoh berikut atau boleh browsing untuk membuat motif batik di tab 17 ini. Nanti kalian menggambarkan motif batik di sini. Misalkan motif batik kawung. Ada yang mau bertanya untuk tugas hari ini? Belum ya? Ya udah, silakan lanjutkan untuk pengerjaannya. Jadi yang saya bawa ini adalah rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini saya isi berdasarkan nama-nama siswa yang sudah aktif bertanya, yang aktif dalam kelompoknya, saya tulis di sini. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi di depan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Ini kan awalnya ada digital, terus geser sampai ada 3. Oke, garis B itu sama dengan garis A ditambah garis C. Oke, jadi jawabannya B. Terus
kedua itu mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat motif batik geometris. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menggambar batik vektor. Di sini saya mengambilnya bangun belah batu 4 sama setengah lingkaran sambil dikreasikan. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil kerja kelompok membuat gambar batik. Misal kita kasih ini A, B, C, D akan menghasilkan garis vektor. Kalau kita menuliskan titik ya di salah satu gambar yang motif batik di sini, misalkan titik A, titik B, titik C dan titik D di sini, kita bisa mencari vektor A, B, C, D. Bisa kita hitung manual dengan cara menghitung, atau bisa juga kita menggunakan GeoGebra Classroom. Kalau di GeoGebra Classroom ada di sebelah kan. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum paham untuk materi penjumlahan dan pengurangan vektor? Sudah? Adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Kita ada vektor, ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Ya, yang keras Mbak. Untuk operasi penjumlahan didapat dari 3 metode. Yang pertama metode segitiga, kedua metode sisa bintang, ketiga metode poligonasi. Penjumlahan vektor didapat dari misalnya vektor C ditambahkan dari penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Ya, ya tepuk tangan dulu untuk Mbak. Jadi dari dasar penjumlahan dan pengurangan dua vektor kita bisa menggunakan metode-metode, yaitu salah satunya ada metode segitiga, kemudian metode jajar genjang, dan yang terakhir ada metode poligon untuk mencari dari komponen-komponen penjumlahan atau pengurangan vektor ya. Silakan kalian klik yang ada di GeoGebra Classroom di refleksi. Di refleksi itu kalian mengisikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Silakan itu diisikan di GeoGebra Classroom beserta dengan post test. Jadi di situ sudah ada soal post testnya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan post test. Kalau sudah, coba kalian hari ini sudah menghasilkan suatu karya, yaitu menggambar motif batik.